Oke, karena ini mata kuliahnya kebijakan sumber daya alam dan ini juga merupakan mata kuliah baru, Bapak Ibu sekalian, karena ini perubahan kurikulum dari eh, program S3 Ilmu Lingkungan. Untuk semester ini saya dapatnya dua ya Bapak Ibu ya, jadi ada di mata kuliah Ekonomi Hukum dan Kebijakan Lingkungan, kemudian ini juga saya diberikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya kalau untuk mata kuliah lama itu saya di analisis tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, karena ini dosennya bertiga ya, jadi Bu Dr. Yohana, kemudian Bu Dr. Vera, kemudian saya diberikan waktu untuk mengisi yang di kedua ya untuk malam hari ini. Dan dari layar Zoom ini saya kenal beberapa orang ya. Kalau Pak Ahmad Taufik, ini sudah saya kenal betul dari S2 ya. Jadi beliau juga mahasiswa bimbingan saya di tesis beliau dan beliau kemudian juga lanjut lagi di program S3. Kemudian ada kolega saya yang saya kenal di sini ada Pak Santosa Yulianto, kemudian ada Bu Reri Selamat malam, Bu. Yulianti ya. Malam. Yang selebihnya mungkin saya belum kenal ya, tapi saya ada agak speechless karena ada satu nama yang mirip mantan gubernur Jawa Timur ya, Bu Risma Andini juga Menteri Sosial ya. Tadi saya pikir ibu yang kuliah saya, ya karena namanya kan Bu Risma ya, jadi cukup terkenal dengan gebrakannya pada waktu zamannya Joko Widodo ya. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam Pak Epsa, kemudian Selamat selamat malam, Bu. malam ya, selamat malam Ya, Pak Bu. Kamarudin, kemudian selamat malam Pak Robi Oktavianus. Malam, Ibu. Baik, Ah, oke, karena saya dosen kedua, saya mau mempersamakan dulu persepsi, ya, persepsi saya dengan Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, kita belajar kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu kan dari tiga suku kata begitu ya. Jadi kebijakan, kemudian pengelolaan, kemudian sumber daya alam. Nah, karena ranah saya itu ada di depan, kata di depan itu kebijakan, saya mau mempersamakan dulu persepsi Bapak Ibu terkait dengan apa itu kebijakan menurut pandangan Bapak Ibu. Mungkin saya bisa minta pendapat dari Bapak Ibu dulu sebelum materi. Silakan. Jadi biar kita sama dulu ya. Jadi di dalam pandangan Bapak Ibu atau di dalam persepsi Bapak Ibu, kalau bicara kebijakan itu apa gitu ya? Karena kalau kalau di kami itu selain kebijakan itu ada istilahnya itu nanti peraturan perundang-undangan, kemudian ada istilah hukum, ada peraturan kebijakan. Nah, di sini mata kuliahnya judulnya itu kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Silahkan Bapak Ibu memberikan pendapat. Oke, siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Mungkin dari Bu Yohana kemarin sudah diberikan atau Ibu Yohana langsung pada sumber daya alamnya atau pengelolaannya. Nah, kalau saya karena depannya itu ada kata kebijakan, saya mau ada persepsi yang sama dulu saya dengan Bapak Ibu. Kita belajar kebijakan pengelolaan sumber daya alam hari ini, kita belajarnya apa begitu. Silahkan. Mohon izin. Oke, silahkan. Ya, jadi kalau kemarin kan selama kuliah Buyo 4 kali ya, kalau tidak salah 4 atau 5 Ya, ya. 4 kali. Jadi kebanyakan itu kan lebih banyak bicara tentang konsep-konsep dasar, Bu. Tentang hukum lingkungan secara umum, kemudian juga apa ya kemarin ya, kurva ini ya, terkait masalah dan sampai ke pencemaran kemarin, Bu. Oh, Nah, kalau jujur saja sebenarnya kan terkait kebijakan ini eh, memang buat kami terutama di Kutara sama saya sendiri itu tidak terlalu apa ya, lebih banyak dikaitkan dengan peraturan-peraturan kan Bu ya, terutama di bidang-bidang kehutanan dan bidang lingkungan seperti itu. Jadi harapan kami mungkin di mata kuliah ini kita punya perspektif yang lebih luas
terhadap apa namanya pengelolaan lingkungan yang sebenarnya kan sangat sangat luas, Bu. Karena Oke, kami kan hanya melihat dari aspek kehutanan lingkungan saja, tapi hanya aspek tertentu saja seperti itu. Mungkin bisa ada pengalaman yang lebih oke, dalam baik, terkait dengan hal itu, Bu. Terima kasih, Bu. baik. Berarti yang Bapak Ibu pahami itu kebijakan yang sifatnya kaku ya, yang sudah tertuang di peraturan perundang-undangan, begitu ya. Oke, barangkali yang lain mungkin juga ada pendapat. Izin, Bu. Oke, silakan Pak Kamarudin. Siap. Jadi menurut saya adalah ketentuan atau arah eh, apa ya aturan atau ketentuan bagaimana sesuatu itu ditetapkan yang akan menjadi pedoman atau acuan dalam kita melaksanakan atau mengelola atau suatu objek yang diatur yang sudah ditetapkan dalam aturan tersebut. Jadi kalau kami memaknai kebijakan itu adalah sesuai dengan ketentuan atau pengertian sudah diatur. Itu yang kami maknai, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, berarti hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Santos ya, terkait dengan kebijakan tadi tertuang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik, supaya kita persepsi yang sama, jadi saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu dulu. Jadi sebelum ke materi ya, untuk kebijakan itu sering kami sebut itu dengan beleid. Ya, jadi kalau dalam bahasa Belandanya itu kami sebutnya itu beleid. Jadi kebijakan itu ada yang sifatnya kaku, kemudian nanti ada yang sifatnya fleksibel. Nah, yang sifatnya kaku itu yang Bapak Ibu temukan itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang bentuknya itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Itu yang sifatnya kaku. Ya, jadi sifatnya kaku, kemudian mengikat, kemudian sifatnya itu universal, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu kebijakan yang tadi sifatnya kaku. Jadi nanti ada kebijakan yang dituangkan ke dalam tulisan, yang berlakunya itu kaku, ada juga nanti yang sifatnya fleksibel. Nah, yang saya jelaskan dulu, yang kebijakan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi sifatnya itu mengikat. Kemudian mengikatnya itu universal, berlakunya umum bagi seluruh wilayah Indonesia, bagi semua orang. Nah, itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hierarki itu, dari yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu TAP MPR. Kemudian yang ketiga itu adalah undang-undang atau Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat itu PP atau peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima itu Perpres atau peraturan presiden. Kemudian yang keenam itu Perda, peraturan daerah. Yang di sini ada peraturan daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian dengan adanya undang-undang desa, kemudian ada muncul lagi satu produk hukum, Bapak Ibu, yaitu disebut dengan Perdes atau peraturan desa. Ya, jadi itu yang kebijakan sifatnya kaku mengikat dan itu berlakunya universal. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu ada yang sifatnya fleksibel, jadi berlakunya itu mengikat, tapi hanya tertentu. Misalnya itu nanti Bapak Ibu akan ketemukan misalnya di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden, kemudian Instruksi Presiden, kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan lain sebagainya, itu termasuk kategorinya yang sifatnya tertentu. Ya, tapi dia mengikat, hanya tidak berlaku untuk semua hal, ya, tapi hanya tertentu saja. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan ketemu ada istilahnya kalau di dalam pemerintahan itu disebut juga nanti dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini peraturan yang muncul itu yang kita sebut dengan price Hermesen atau diskresi.
Nah, biasanya price Hermesan atau diskresi ini, peraturan ini muncul asalkan peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Mungkin saja nanti peraturan ini muncul tidak ada acuannya, ya, tetapi tidak bertentangan juga dengan undang-undang yang ada di atasnya. Nah, nanti contohnya Bapak Ibu akan ketemu misalnya instruksi itu termasuk kategori yang kebijakan yang lahirnya dari diskresi. Kemudian pedoman tadi yang disampaikan oleh Pak Kamarudin itu juga termasuk kategori yang kita sebut dengan kebijakan yang lahirnya dari sebuah eh, diskresi tadi. Jadi diskresi itu adalah kebijakan yang diambil asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ya. Mungkin kalau saya beri contoh kecilnya itu begini Bapak Ibu. Misalnya ada seorang polisi itu dia di jalan, ya. Dia di jalan itu tiba-tiba dia lihat itu ada tabrakan gitu, ya. Mungkin posisi si polisi itu dia tidak dalam dinas atau tidak dalam masa tugas begitu, tapi dia bisa mengambil keputusan atau dia bisa mengambil sebuah diskresi asalkan yang dia lakukan itu tidak bertentangan dengan aturan misalnya undang-undang lalu lintas. Mungkin saja nanti misalnya dia mengarahkan arah kendaraan bermotor tadi, dia membuka jalurnya supaya tidak macet misalkan. Nah, itu bagian dari tindakan tadi yang bisa diambil oleh seseorang atau oleh nanti biasanya munculnya itu kan di lapangan hukum administrasi negara itu kepada pejabat yang berwenang, karena itu nanti kaitannya juga dengan kewenangan. Nah, kalau kita bicara nanti di kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Bapak Ibu nanti akan ketemu kalau di tingkat peraturan perundang-undangan itu ada sekitar 26 peraturan perundang-undangan sumber daya alam, Bapak Ibu, itu belum turunannya. Ya, jadi nanti ada yang berlakunya universal, jadi dia mengikat bagi semua wilayah atau bagi semua hal. Kemudian nanti ada juga yang sifatnya itu nanti yang tadi saya bilang kebijakan itu mengikat tetapi sifatnya tertentu. Jadi kekhususannya ada tertentu saja, ya. Misalnya nanti ada istilahnya berkaitan misalnya dengan masalah kehutanan, nanti ada undang-undang kehutanannya, tapi ada lagi nanti peraturan menterinya, ada nanti keputusan menterinya. Cuma nanti secara hierarkinya Bapak Ibu akan ketemu bahwa kalau kita mengacu ke peraturan perundang-undangan dengan kebijakan itu sebenarnya dia dua hal yang eh, tidak juga berbeda tapi saling mengikat, cuman eh, fungsinya itu yang berbeda, ya. Satunya nanti yang sifatnya itu tertuang di dalam aturan yang sifatnya universal, kemudian satu sifatnya tertentu, ya. Cuma nanti Bapak Ibu juga akan ketemu bahwa di Indonesia ini ada banyak kebijakan yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, persoalannya kenapa? Persoalannya kalau dia bentuknya kebijakan, itu lebih cepat Bapak Ibu prosesnya, ya. Lebih cepatnya itu karena apa namanya? Pembentukannya itu hanya untuk hal tertentu, ya. Jadi sifatnya itu hanya untuk tertentu saja, tapi kalau dia bentuknya peraturan perundang-undangan, itu dia berlakunya umum tadi, makanya biasanya waktunya cukup panjang, ya, karena nanti masuknya di uji publik, belum lagi sosialisasi. Tapi kalau tertentu itu range rata-rata 6 sampai 1 tahun itu dia bisa diselesaikan, ya, karena jangkauannya tidak terlalu luas, ya. Jadi kita bicaranya nanti satu yang sifatnya berlaku secara umum, nanti kebijakannya, satu yang sifatnya juga nanti berlakunya hanya tertentu saja. Tapi nanti Bapak Ibu juga akan ketemu ada juga yang sifatnya itu tidak mengikat. Nah, kalau tidak mengikat itu berarti dia nanti masuk kategori bisa dipatuhi, bisa tidak. Nah, jadi kebijakan itu mengarah ke situ. Jadi intinya tadi sudah dijelaskan kalau dari sisi definisinya yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, ya. Jadi itu bagian dari yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi. Nah, itu dari perspektif kebijakannya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi saya mempersamakan dulu dengan Bapak Ibu untuk kita bicara malam hari ini bahwa yang dimaksudkan dengan kebijakan nanti boleh yang berlakunya universal, kemudian boleh berlakunya hanya tertentu saja. Karena di sini Bapak Ibu backgroundnya ada orang kehutanan,
Nah, nanti mungkin ada peraturan yang khusus mengatur tentang kehutanan saja. Jadi tidak berbicara lagi tentang misalnya tambang dan lain sebagainya. Tapi nanti ada aturan-aturan yang mungkin nanti berlakunya secara umum. Ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk kita memastikan dulu kebijakan yang kita maksudkan di sini. Nah, saya izin untuk share screen bahan ya Bapak Ibu. Karena ini masalah kebijakan sumber daya alam lagi, saya mau sedikit diskusi lagi dengan Bapak Ibu. Nah, diskusinya itu terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang mau saya diskusikan dengan Bapak Ibu. Pertanyaan ini ada 5, ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang ingin saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini lagi ya, setelah kita sudah paham dulu nanti kebijakannya, tapi nanti di belakangnya saya jelaskan lagi ya, kebijakan itu seperti apa, lalu bentuk-bentuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu bagaimana. Kita persamakan dulu apa namanya, dari 5 kerangka diskusi ini. Jadi Bapak Ibu ada ketemu 5 ini. Yang pertama itu saya ingin Bapak Ibu mereview, jadi mereview persoalan atau masalah yang saat ini terjadi terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di entah nanti di tingkat global, kemudian atau juga mungkin nanti di tingkat nasional, boleh Bapak Ibu ungkapkan. Kemudian yang kedua itu adalah menurut Bapak Ibu apa dan mengapa persoalan pengelolaan alam itu sering terjadi saat ini di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu Bapak Ibu bisa menyampaikan siapa yang menurut Bapak Ibu menjadi penyebab terjadinya persoalan dari pengelolaan sumber daya alam itu. Mungkin nanti lebih kepada aktornya siapa. Kemudian yang keempat itu menurut Bapak Ibu aspek apa saja yang seharusnya ya menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan nantinya untuk permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian yang kelima itu alternatifnya. Jadi alternatif tindak lanjut menurut Bapak Ibu untuk menangani masalah pengelolaan sumber daya alam yang terjadi saat ini. Nah, di situ dulu, tapi yang pasti itu saya di pertanyaan pertama Bapak Ibu, kalau untuk yang kedua, tiga, empat, limanya mungkin sambil berjalannya perkuliahan ini, karena biasanya kami mengawali itu dengan beberapa pertanyaan. Jadi yang pasti itu saya pengen Bapak Ibu mereview dulu persoalan atau masalah-masalah yang terjadi saat ini, terutama terhadap pengelolaan sumber daya alam. Ya, kita ambil sajalah di Indonesia dulu ya. Atau mungkin di tingkat lokal kita di Provinsi Kalimantan Tengah boleh. Silakan Bapak Ibu. Saya hari pertama masih lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Kalau sumber daya alamnya kan Bapak Ibu pasti sudah lebih tahu atau lebih paham dari saya ya. Karena sumber daya alam ini banyak ya Bapak Ibu. Karena nanti masuknya bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Tapi yang saya inginkan itu review persoalannya dulu, kemudian apa yang terjadi saat ini terkait dengan masalah pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada apa sih sebenarnya tentang persoalan sumber daya alam di Indonesia saat ini? Atau mungkin apa sih akar masalah yang terjadi saat ini? Nah, itu yang saya mau kejar dulu dari Bapak Ibu. Silakan. Saya coba Bu, saya Oke, Robi. silakan Pak Robi. Ya, kalau terkait permasalahan saya ambil di Kalimantan Tengah terutama ya Bu ya. Nah, pada saat sekarang permasalahan atau persoalan yang jadi masalah di pengelolaan sumber daya alam itu adalah pemanfaatan yang tidak berkelanjutan Bu. Itu yang pertama. Dan isu yang paling marak sekarang adalah kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan peti penambangan tanpa izin Bu, terutama emas di beberapa daerah. Terutama yang saya tahu itu di daerah Kuala Kurun, terutama yang buat daerah Gunung Mas itu sekarang kerusakannya sangat masif, jadi terjadi pendangkalan sungai, bahkan alur-alur sungai yang dulunya ada sekarang sudah tertutup. Oke, Begitu. baik. Berarti yang Bapak review ini adalah persoalan dari sektor sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ya. Jadi Ya, akibat dari kegiatan pertambangan. Oke, satu. Silahkan yang lain.
Ini Pak Robi ya. Saya Ya. catat Pak Robi ya. Bu. Oke, silakan yang lain. Izin Bu, Oke, silakan Pak Kamarudin. mungkin di Kotim saya dari Sampit Bu ya, Kota Waringin Timur. Jadi Hmm. saya mulai 94 saya pernah bekerja di HPH di Kota Waringin Timur itu waktu itu produksi kayu satu perusahaan bisa 60.000 kubik per bulan sampai 100.000. Saat ini di Kota Waringin Timur tinggal satu atau dua HPH. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan khususnya HPH waktu itu eh, tidak berkelanjutan, tidak sustainable sebagaimana yang eh, dituangkan dalam kebijakan waktu itu. Saya ingat ada istilah TPTI, tebang pilih tanam Indonesia. Kalau konsepnya waktu itu tidak akan pernah habis kayunya karena siklusnya itu hanya menebang yang memenuhi diameter minimal dan pada saatnya nanti daur berikutnya akan kembali lagi memanen yang ditinggal atau tegakkan tinggal. Nah ini berarti ada persoalan di sini. Padahal itu sumber daya hutan dapat diperbaharui, tapi kenyataannya saat ini sudah sangat susah, sangat sulit kita menemui kayu dengan diameter sampai 150 cm atau 2 meter. Waktu itu saya masih sering menjumpai kayu sebesar itu. Nah ini mungkin persoalan di sektor atau sumber daya hutan. Mungkin Bu. Oke, baik. Silakan yang lain. Jadi Pak Komarudin lebih kepada kayu ya Pak ya. Ketersediaan kayu ya Pak ya. Oke, silakan. Mohon izin Bu. Oke, silakan Pak Santos. Ya, saya mungkin dari hal yang lain Bu. Sebenarnya kalau menurut saya, ya tadi mungkin sudah disampaikan Pak Komar dengan Pak Robi ya. Saya coba melihat dari yang lain. Sebenarnya kalau terkait pengelolaan sumber daya alam itu kan juga sebenarnya adalah salah satu motif itu kan ketersediaan ruangnya yang memang diinginkan oleh masyarakat seperti itu, Bu. Memang didasarinya kan pada kesejahteraannya. Jadi ada permasalahan di masalah kesejahteraan sebenarnya yang menjadi landasan semuanya itu kalau menurut saya. Sehingga terjadi tindakan-tindakan masyarakat itu melakukan penyerobotan, kemudian melakukan kegiatan penambangan. Padahal mereka sudah tahu bahwa itu salah, tapi tetap dia melakukan itu karena alasan tadi adalah kesejahteraan, motifnya ekonomi seperti itu. Lalu yang kedua, yang menarik juga menurut saya adalah persoalan itu sebenarnya alam sendiri juga mengalami perubahan. Nah itu juga menurut saya juga perlu difikirkan karena kan dengan adanya perubahan iklim dan segala macam bentuk kondisi lingkungan yang sudah berubah, ya, termasuk juga memang di awali aktivitas itu kan juga memicu perubahan iklim, ya, perubahan lingkungan seperti itu. Sehingga kondisi yang dulu itu mungkin tidak akan sama ketika kita perbaiki di kondisi sekarang. Nah itu juga saya pikir menjadi masalah. Sehingga perlu ada, ya paling tidak mungkin ada inovasi atau pendekatan baru yang melihat hal-hal yang seperti itu, kemudian memikirkan gimana caranya ke depan. Lalu yang ketiga, menurut saya permasalahan itu adalah di proses atau tahapan pengendaliannya, Bu. Biasanya banyak yang monet-monet, tapi hasil monetnya juga enggak begitu bisa dieksekusi dengan baik, entah itu karena permasalahan secara politik atau permasalahan yang lain seperti itu. Jadi eh, semangat untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam juga sebenarnya ada masalah di situ. Ya, saya pikir itu Bu dari saya. Terima Oke. kasih. Nah, ini lebih kompleks ya kalau punya Pak Santos nih. Dia lihatnya dari konsep sejahtera ya, yang ini juga diabaikan oleh negara, kemudian adanya penyerobotan, kemudian alam itu sendiri mengalami perubahan, kemudian dalam hal proses pengendalian juga ya termasuk di dalamnya. Mungkin satu lagi, barangkali reviewnya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang perempuan lagi ya, mewakili. Izin Bu, Oke, silakan Bu. ya
mungkin tentang Berubah eh lagi tadi namanya bukan Bu Risris. iya Bu, biar nggak sama. Biar nggak Iya sama Bu. dengan Bu Risma. Iya, Oke, silakan Bu. iya. Mungkin terkait ini Bu, tumpang tindih lahan ya Bu. Terutama tentang perizinan, misalnya contoh nyatanya tentang maraknya perkebunan sawit pribadi, bukan bentuk perusahaan. Dan mungkin di situ untuk kejelasan statusnya belum jelas itu masuk ke kawasan hutan atau memang sudah aman seperti itu, tapi pada kenyataannya itu merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar gitu. Oke, Itu aja mungkin Bu. oke, berarti lebih ke tumpang tindih lahan. Nah, Iya, terima yang kasih. Bapak Ibu sampaikan itu semua, yaitu persoalan sumber daya alam Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Dan semuanya itu bagian dari, itu hanya bagian dari ya yang Bapak Ibu sampaikan itu. Jadi kalau mau bicara pemetaan tentang persoalan sumber daya alam itu, terutama di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah, itu banyak. Dan tadi Bapak Ibu sudah sampaikan dari sektor tambang, dari sektor kehutanan, dari sektor ruang, kemudian dari sektor masyarakat, kemudian dari sektor lahan. Nah, itu semuanya. Nah, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kenapa muncul persoalan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Itu sebenarnya berawalnya itu Bapak Ibu, cita-citanya si pembentuk negara kita ini di Indonesia itu Bapak Ibu bisa lihatnya di mana? Di tujuan negara. Tujuan negara itu Bapak Ibu bisa lihat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 tujuan negara. Nah, salah satu atau salah dua lah tujuan dari negara itu adalah memajukan kesejahteraan umum, termasuk juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita abaikan dulu. Ya, jadi Indonesia itu sudah mendasarkan negaranya itu sebagai negara yang ingin sejahtera. Bahkan kita dijuluki atau kita masukkan negara kita itu dengan julukan sebagai negara welfare state, negara kesejahteraan. Ya, jadi kita tuh pengennya apa? Masyarakatnya sejahtera. Nah, ketika masyarakat itu sejahtera, pada waktu itu kita merdeka itu 17 Agustus 1945. Indonesia membuat terobosan Bapak Ibu yang tadinya ingin mengatur semua persoalan sumber daya alam itu pada satu regulasi. Dengan dikeluarkannya apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Agraria itu sama dengan tanah, Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalamnya itu diatur semua Bapak Ibu terkait dengan bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Rohnya, sumber daya alam itu maunya ada di dalam situ semua diatur. Jadi kita itu cita-citanya tuh hanya ada satu undang-undang saja yang mengatur tentang persoalan sumber daya alam, yaitu di Undang-Undang 5 tahun 1960 tadi. Itu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Nah, implementasi dari tujuan negara tadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam kita itu ada di ketentuan pasal 33 ayat 3, kemudian pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Itu dulu, paling atasnya. Kalau kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 33 ayat 3 itu membunyikan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai. Ingat ya Bapak Ibu ya, dikuasai, bukan dimiliki. Nah, persoalannya saat ini Bapak Ibu ketemu bahwa seolah-olah negara itu kayak jadi pemilik sekarang. Padahal nanti Bapak Ibu akan ketemu siapa hierarki paling tinggi pemilik sumber daya alam di Indonesia itu, ya bangsa Indonesia. Cuman karena bangsa Indonesia ini mengadopsi salah satu teori yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau itu Bapak Ibu namanya teori le kontrak sosial
perjanjian masyarakat. Bahwa di Indonesia itu kita mengangkat seorang pemimpin untuk memimpin negara kita. Nah, itu bentuknya apa? Ada presiden, ada gubernur, kemudian ada wakil presiden, dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena kita menganggap bahwa kita perlu mengangkat seorang pemimpin untuk mengatur kita. Dan kemudian masyarakat itu akan tunduk kepada seorang pemimpinnya tadi. Nah, itu yang terjadi di dalam persoalan di negara kita di Indonesia. Dan kemudian kita memunculkan lagi landasan pengelolaan sumber daya alam kita itu di dalam pasal 33 ayat 4-nya. Kita katakan bahwa landasan perekonomian di Indonesia itu adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi maunya apa? Maunya yang ada saat ini tidak akan habis untuk yang akan datang. Jadi dari generasi sekarang juga menikmati, generasi yang akan datang juga kita dapat nikmati. Dan konsep itu kemudian sekarang menjadi teori Bapak Ibu ya, yang kita kenal dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Itu kita adopsi dan kita masukkan itu ke dalam landasan konstitusional kita. Nah, kemudian kita memunculkan satu regulasi yang mencoba untuk mengatur itu. Jadi setelah kita merdeka, Bapak Ibu, kondisi kita itu memang belum stabil. Jadi 45, kemudian kita masih setelah merdeka itu kan banyak terjadi pemberontakan. Nah, pemberontakan itu misalkan ada pemberontakan DITII, kemudian ada pemberontakan Permesta waktu itu, kemudian yang puncaknya itu adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 65. Nah, sementara produk undang-undang terkait dengan sumber daya alam yang mau diatur menjadi satu itu keluarnya di 5 tahun 60. Nah, setelah 65, karena kita merasa kita sudah mulai aman, pikiran kita adalah apa? Membangun. Karena kita sudah terlalu tertinggal jauh dari negara-negara lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bermunculanlah beberapa undang-undang yang saya sebut dengan undang-undang sektoral pada waktu itu yang keluar dari Undang-Undang 560. Jadi buat sendiri. Karena tujuan tadi, arahnya ke pembangunan tadi. Buka hutan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Muncullah yang pertama pada waktu itu, ada Undang-Undang Tambang 1167. Ada Undang-Undang Kehutanan yang pertama. Itu juga di tahun yang sama dengan Undang-Undang Tambang. Nah, sehingga kemudian apa? Setelah munculnya dua undang-undang ini, bermunculanlah undang-undang sumber daya alam yang lainnya. Padahal, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, cita-cita pembentuk negara itu maunya di Indonesia itu satu, yang namanya mengatur sumber daya alam. Dan kita sudah menyusun dari tahun 2005 RUU tentang sumber daya alam. Sampai hari ini belum bisa tersusun. Ya. Akibat apa tadi? Akibat yang saya tadi sampaikan, ya. Nah, RUU sumber daya alam itu terbentuk bahkan pada waktu itu juga disarankan supaya kita hanya punya satu kementerian. Jadi hanya ada satu kementerian sumber daya alam. Yang di dalamnya itu ada sub-subnya, nanti bidang ini, bidang ini, bidang ini. Jadi tidak seperti kondisi sekarang ini Bapak Ibu. Apalagi sekarang dengan nomenklatur beda-beda. Lain presiden ganti lagi. Ya. Bahkan kalau di zaman Prabowo ini dia lebih gemuk kementeriannya. Lebih banyak ya. Dia sekarang punya lebih dari 36 kementerian. Dulu paling sedikit itu 30, 32, 34, makin tinggi ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi maunya itu sebenarnya satu. Jadi jangan ada banyak begitu. Dan Bapak Ibu nanti ketemu akar masalahnya apa. Selain yang tadi Bapak Ibu sampaikan, entah jumlah penduduk, entah karena angka kemiskinan yang tinggi, Bapak Ibu juga akan melihat akibat apa? Akar masalahnya. Regulasinya. Regulasi itu, mohon maaf Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ketemu banyak yang tumpang tindih. Diperparah lagi nanti Bapak Ibu akan lihat produk dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini belum selaras semua. Yang ada aja belum selaras, diperparah lagi karena kepentingan tadi. Nah, itu kemudian memunculkan apa? Yang Bapak Ibu sampaikan ke saya. Salah satu yang tadi Bapak Ibu
sampaikan di review persoalannya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi, nggak ada sebenarnya cita-cita pembentuk negara itu maunya ada undang-undang kehutanan sendiri, ada undang pertambangan sendiri, ada undang-undang perkebunan sendiri. Tidak, tapi diatur di satu itu. Makanya ketika era reformasi itu di 98 pembentuk undang-undang atau negara pada waktu mencoba untuk mengembalikan rohnya itu di dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Itu tentang apa? Pembaharuan pengaturan tentang sumber daya alam. Maunya mengembalikan, ya. Kalau bisa itu pengaturannya kayak yang di 560 tadi. Nah, tapi sampai hari ini Bapak Ibu dan mengembalikan ke prinsip-prinsip yang ada terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, karena di tempat kita itu kita tidak mampu, menurut saya ya, tidak mampu untuk mengintegrasikan 3 pilar yang dimaksudkan dalam prinsip pengelolaan, dalam prinsip pembangunan berkelanjutan itu. Ya, jadi antara kepentingan ekonomi, kemudian kepentingan sosial budaya, kemudian kepentingan lingkungan. Kita tuh lebih cenderungnya apa? Kepentingan ekonominya yang kita utamakan. Padahal dulu cita-cita negara kita itu adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Santos itu kesejahteraan. Jadi yang kita gunakan itu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam itu adalah untuk pro-komunalistik. Untuk kepentingan bersama. Tapi sekarang bergeser menjadi apa? Pro-kapitalistik. Ya, lebih kepada investor, lebih kepada orang-orang yang memiliki uang banyak jika dibandingkan dengan cita-cita awalnya. Makanya Bapak Ibu akan lihat bumi, air, ruang angkasa adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang digunakan untuk kepentingan bersama. Gak ada di situ. Hilang sudah tuh. Ya, yang Bapak Ibu baca di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tidak terlihat lagi kalau di dalam kondisi sekarang. Makanya kan berubah semua nih, ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam, lepas ya dari konsep awal sampai ke yang ada saat ini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi review persoalan. Kita belum sampai mengapa, apa, kemudian siapa penyebab, aspeknya apa, sampai dengan alternatif. Saya mau persamakan persepsi lagi dengan Bapak Ibu. Ya, saya sukanya begitu Bapak Ibu. Jadi biar biar saya nggak keliru ya, karena saya kan orang hukum. Jadi Bapak Ibu kan orang kehutanan, orang pertambangan, atau orang-orang eksak begitu ya. Karena memang nanti ketemunya begini Bapak Ibu. Kesulitan kami orang hukum itu adalah membahasakan istilah-istilah eksak tadi ke dalam bahasa hukum. Itu paling sulit kan, ya. Tapi supaya kita sama persepsi dulu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Ibu Bapak setuju tidak dengan pernyataan ini? Ini salah satu pendapat yang dikemukakan oleh salah satu profesor, dia dari Universitas Brawijaya. Ya, dia sampaikan dalam bukunya Antropologi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Jadi profesornya itu namanya Inyoman Nurjaya, Bapak Ibu. Dalam bukunya itu dia sampaikan bahwa menurut beliau ada 5 persoalan kelemahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dan 5 itu dia sebutkan, 1, masih bersifat sentralistik. Yang kedua, masih bersifat sektoral. Kemudian yang ketiga, masih bersifat eksploitasi. Kemudian yang keempat, masih bersifat represif. Kemudian yang kelima, masih menggunakan pihak-pihak keamanan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bapak Ibu bisa potret nih. Ya. Sekarang ini pergeseran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bicara undang-undang pemerintahan daerah, ya, pemerintahan daerah itu berapa kali digodok, berapa kali diulang-ulang Bapak Ibu. Awal mulanya undang-undang pemerintahan daerah itu sentralistik, termasuk mengelola sumber daya alam. Kemudian karena waktu itu nuansa otonomi daerah itu kuat, kita coba ciptakan Bapak Ibu. Kita coba buat undang-undang tahun 1999 itu tentang otonomi daerah. Akibatnya apa? Otonomi terlalu luas, banyak pada waktu itu
kepala daerah itu akhirnya terjerat masalah hukum. Kemudian dicabut undang-undang tersebut, diganti dengan 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mencoba dibatasi tentang pemerintah daerah tadi. Ya, dibagilah dengan yang namanya desentralisasi, dekonsentrasi, kemudian tugas pembantuan atau Medebewin. Keluar lagi 23 2014 yang mencabut Undang-Undang 32 tadi, kembali ke sentralistik. Khusus berkaitan dengan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Nah, itu Bapak Ibu. Sentralistik. Kembali lagi ke pusat. Jadi bukan daerah. Daerah kan hanya bisa memberikan apa? Semacam rekomendasi. Sekarang. Padahal kalau mau tahu, yang tahu wilayahnya itu kan daerah. Tapi ajaibnya lagi, undang-undang tadi kemudian khusus, maka dibunyikannya begitu. Khusus terkait sumber daya alam yang berkaitan dengan tambang, kemudian kebun, kemudian hutan, itu dialihkan ke pemerintah pusat. Jadi tarik ulur, ya. Bahkan sekarang kecenderungannya ya semua kembali ke pusat, Bapak Ibu. Makanya kemudian disampaikan dalam buku beliau, masih bersifat sentralistik. Jadi kayaknya tuh negara tuh tidak rela gitu ya, memberikan itu kepada daerah. Atau pemerintah pusat tuh tidak rela kepada pemerintah daerah. Nah, ini kemudian dipicu dengan apa? Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, kita punya produk hukum Bapak Ibu namanya TAP MPR. Tapi Bapak Ibu nanti akan ketemu keanehan di situ. Tadi kan saya sampaikan bahwa kita maunya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam itu dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2011 tadi. Ya, pembaharuan pengelolaan sumber daya alam. Ya, tadi yang saya sampaikan supaya bisa kembali lagi rohnya ke kayak 560 tadi Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tapi Bapak Ibu akan ketemu bahwa yang dimaksudkan dengan produk hukum TAP MPR itu lembaga yang dimaksud sudah nggak ada. Nggak adanya kenapa? Nggak adanya itu sudah dicabut kewenangannya oleh amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak tahu Bapak Ibu ini generasi yang pernah baca Undang-Undang Dasar 45 yang hanya 29 pasal atau yang sudah amandemen. Saya termasuk yang generasi yang membaca ada 29 pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya itu ada dibunyikan bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar itu tidak dapat dirubah. Tapi perubahan itu muncul setelah zaman siapa? Zamannya Megawati. Produk itu produk bapaknya Bapak Ibu. Ya. Tiba-tiba muncul amandemen 1. Wah, zamannya Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak lagi dia. Amandemen 2, 3, sampai 4. Itu di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekarang Undang-Undang Dasar yang dimaksudkan itu sudah gemuk sekali. Bahkan banyak sekali. Jadi kita menghafalnya itu nggak kayak saya dulu. Saya bacanya 29 pasal ya hafal 29 pasal. Nah kalau sekarang sudah nggak hafal lagi saya saking banyaknya. Nah jadi kembali tadi saya sampaikan. Rohnya mau mengembalikan ke TAP MPR itu. Tapi siapa yang melaksanakan TAP MPR itu? MPR-nya sudah nggak ada. Produknya, hukumnya masih ada sampai hari ini. Nah, ini saya kasih kisi-kisi aja kepada Bapak Ibu. Wacananya sekarang itu adalah banyak yang mau lagi mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi mau mengembalikan MPR yang sesungguhnya. MPR kita yang sekarang tuh udah beda dengan yang dulu Bapak Ibu. Kalau dulu MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang nggak ada. Di tempat kita itu nggak ada lembaga tertinggi negara. Semua lembaga tinggi negara. Dan MPR yang sekarang dimaksudkan itu di dalamnya isinya apa? DPR sama DPD. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu DPR itu punya kewenangan, kalau di Undang-Undang Dasar yang asli. Yang pertama adalah mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kedua, menetapkan GBHN. Tiga, menetapkan APBN. Sekarang kan nggak ada. Sekarang di DPR. Nah, Bapak Ibu ketemunya di situ. Kemudian kewenangan itu dicabut. Dicabutnya kenapa Bapak Ibu? Ketakutan.
ketakutan kalau MPR itu ada karena MPR itu bisa mengimpeachment, bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden kalau dianggap itu tidak sesuai. Dan itu terjadi di zaman siapa Bapak Ibu? Di zamannya Gus Dur. Gus Dur itu kan diganti dengan Megawati. Nah setelah itu amandemen 1, kemudian masuk SBY lagi digoyang, amandemen 2, amandemen 3. Bahkan isu mau amandemen lagi kelima itu di zaman Joko Widodo. Ya, tapi bagaimana pertahanan itu supaya tidak muncul. Nah, kelemahannya lagi Bapak Ibu akan ketemu lagi. Menetapkan GBHN dulu, rencana pembangunan itu kan masuknya di GBHN ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau kita belajar kegiatan pembangunan di Indonesia pada waktu itu, orang belajarnya di GBHN. Karena di GBHN itu isinya ada namanya Repelita, Bapak Ibu, kemudian ada Pelita. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun, kemudian ada juga Pelita atau pembangunan 5 tahun. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, jadi karena dulu orang merancang pembangunan itu pusat terus, dulu itu kan yang merancang pembangunan di Indonesia itu kan kewenangan pusat. Mau bangun sektor perkebunan, mau bangun kegiatan pertambangan, mau bangun kegiatan kehutanan, mau bangun jalan dan lain sebagainya, itu semua kewenangan pusat pada waktu itu. Dan dituangkannya di dalam, itu di dalam apa? Di dalam GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Nah, karena tadi kewenangannya dicabut, apa gantinya dari GBHN itu? Diganti dengan apa? Propenas. Program Pembangunan Nasional. Lalu program pembangunan nasional itu dituangkan kemana? Rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah. Dapatnya dari mana Bapak Ibu? Dapatnya kita menyelenggarakan apa? Musrembang. Musyawarah rencana pembangunan. Ya. Untuk daerah, untuk nasional. Nah itu ya menggali rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, sentralistik itu nggak bisa lepas Bapak Ibu kalau kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Nanti juga Bapak Ibu akan ketemu ada kelompok marginal juga. Marginal ini saya sebut saja dengan masyarakat hukum adatnya. Sebenarnya yang ditunggu sampai hari ini itu kan adalah undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Tapi kan tidak dibuat. Bahkan di 2025 kemarin itu dikeluarkan dari Prolegnas. Jadi dari Program Legislasi Nasional. Yang 2024 itu masuk dalam pembahasan. Jadi orang kan berharap nih, oh nanti kalau sudah keluar ini, wah enak kita nih masyarakat adatnya. Ternyata 2025 itu dikeluarkan dari agenda pembahasan dalam Prolegnas. Sampai hari ini juga nggak ada Bapak Ibu. Nah kenapa? Itu juga ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan negara kalau undang-undang itu disahkan, negara nggak punya apa-apa. Negara itu nggak memiliki apa-apa. Yang punya itu pasti bangsa dan negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Nah, sementara apa untuk meningkatkan pendapatan negara? Akhirnya apa? Dibuatlah segala sesuatunya kembali ke pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan sumber daya alam. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, masih bersifat sektoral. Saya rasa Bapak Ibu juga paham yang dimaksud dengan sektoral itu. Sektoral itu kan dia sendiri-sendiri. Bidangnya itu sendiri-sendiri. Dan mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya sektoral itu kalau bicara sumber daya alam itu posisinya itu semuanya setara. Undang-undang kehutanan, kalau dari sisi regulasi, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, itu sama Bapak Ibu kedudukannya. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Undang-undang perkebunan, kemudian ada undang-undang lingkungan hidup,
itu sama kedudukannya, setara. Karena dia sama undang-undang. Itu dari regulasi. Ketemu lagi nanti Bapak Ibu di kelembagaan. Kementeriannya ada. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan ada. Kementerian Pertambangan ada. Kedudukannya apa? Setara. Yang namanya setara itu Bapak Ibu tidak bisa saling menjatuhkan. Karena posisinya horizontal. Itu yang dimaksudkan dengan sektoral. Ya, dia sendiri-sendiri. Dia nggak bisa ganggu saya. Saya sama Anda sama. Regulasinya sama. Nggak ada yang tinggi dengan rendah dengan saya. Lembaganya juga sama. Anda punya kementerian, saya juga punya kementerian. Nah, itu yang masih disebut dengan bersifat sektoral. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Kalau di kami kesulitan. Kalau sudah ada masalah. Ya, mungkin saya ambil saja contoh salah satu pasal ya, Bapak Ibu ya. Ada pasal 38 Undang-Undang Kehutanan. Nanti bisa dicek ya Pak Santos, Bu Reri, karena orang kehutanan. Pasal 38 ayat 4 itu membunyikan begini. Bahwa kegiatan pertambangan di kawasan lindung itu harus dilakukan dengan model tertutup. Ya kan? Bapak Ibu lihat, di sini ada orang pertambangan nggak? Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Tambang. Pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada dia buat mau di hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi. Tidak ada. Bahkan Bapak Ibu nanti akan ketemu regulasi. Apabila di kawasan hutan itu ditemukan potensi sumber daya alam itu bernilai tinggi, hutannya bisa dikorbankan Bapak Ibu. Beda kan sudah regulasinya? Ya, satu silahkan. Yang kedua ada pembatasan. Dan itu akhirnya terjadi di zamannya siapa? Zamannya Megawati. Ada 13 perusahaan besar pada waktu itu yang ingin menggugat negara Indonesia mau dibawa ke arbitrase internasional karena mereka sudah terlanjur menambang dengan model terbuka. Nah, nanti silahkan orang tambang yang bicara. Bagaimana sih kondisi tambang di Indonesia itu? Apakah kita tuh harus gali sedalam-dalamnya? Atau hanya berada di permukaan saja? Beda kondisi tambang kita dengan di negara-negara Amerika Latin sana. Kalau di sana harus digali sedalam mungkin, baru ketemu potensinya. Di Indonesia buka sedikit sudah ada muncul. Bagaimana kita mau buat itu dalam bentuk tertutup? Walaupun kita punya. Pernah ada tambang tertutup di Indonesia di daerah Padang. Cuman sekarang tidak dipakai. Itu di zamannya Belanda terkenal. Itu, ya. Cuma sekarang dijadikan sebagai lokasi wisata. Nah, Bapak Ibu ketemunya begitu nanti sektoralnya. Nah, di kami orang hukum biasanya untuk menyelesaikan itu kami coba dengan apa? Asas. Asas hukum itu Bapak Ibu akan ketemu misalnya begini. Lex specialis derogat legi generali. Aturan yang khusus itu nanti akan mengenyampingkan aturan yang umum. Lex superior derogat legi inferiori. Aturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan yang rendah. Lex posteriori derogat legi inferiori, berarti aturan yang terbaru akan menyampingkan yang lama. Tapi yang perlu warning buat Bapak Ibu, ketika aturan baru menyampingkan aturan lama. Nah, di sini yang sering miss. Ketika dibunyikan berlaku surut modal. Ya, habis diperlakukan untuk sudah yang terjadi. Dan itu terjadi Bapak Ibu di Undang-Undang Kehutanan itu. Harus dilakukan penyesuaian, diganti rezimnya. Makanya sekarang beralih Bapak Ibu. Tambang itu tidak lagi dalam bentuk kontrak, walaupun sampai hari ini kontrak-kontrak itu masih ada. Karena masih perpanjangan, kayak Freeport itu masih. Diganti kemana? Ke rezim izin. Apa bedanya rezim izin dengan kontrak? Saya batuk ya Bapak Ibu. Bentar. Apa Bapak Ibu bedanya kalau kontrak dengan izin?
Kalau kontrak itu posisinya setara. Jadi tidak ada yang bisa saling menjatuhkan. Tidak boleh diputuskan kontrak itu oleh sepihak tanpa kesepakatan dua belah pihak. Karena kontrak itu dasarnya konsensus, kata sepakat Bapak Ibu. Sementara kalau Bapak Ibu bicara tentang izin, nah ini berbeda Bapak Ibu, dia posisinya vertikal. Satu-satunya otoritas pemberi izin di Indonesia itu hanyalah pemerintah. Jadi pemerintah itu punya kewenangan apabila dia dapatkan ada aktivitas tertentu yang mungkin bertentangan dengan peraturan. Bisa saja dia misalkan tegur, bisa saja dia lakukan paksaan pemerintahan, bisa saja dia misalkan bekukan izinnya, atau bisa sampai dengan pencabutan izin. Ya, asalkan itu betul. Ya, jangan jangan juga kita karena pemerintah yang kasih izin lalu seolah-olah pemerintah yang hebat. Karena belum tentu juga kesalahan itu terjadi pada orang yang melakukan aktivitas itu. Bisa saja pemerintahnya yang mau minta uang. Nah, ini harus hati-hati, Bapak Ibu. Nah, sektoral itu di situ, Bapak Ibu, yang dia maksudkan. Bagaimana mau bicara satu kalau pengaturan sumber daya alamnya sendiri-sendiri. Nah, dari sisi kelembagaannya bagaimana? Dari sisi kelembagaannya hanya bisa apa? Hanya bisa koordinasi. Hanya bisa kerjasama, Bapak Ibu. Nggak bisa juga, Bapak Ibu, misalnya kantor ini kita tutup saja. Apa ini kantor ini nggak punya fungsi? Nggak bisa, karena sumber daya alam itu semuanya berkaitan. Bicara tentang izin lokasi, Bapak Ibu akan ketemu nanti dengan orang pertanahan. Bicara misalnya dia kegiatan tambang di kawasan hutan, Bapak Ibu akan bicaranya di situ apa? Pinjam pakai. Ngomongnya dengan orang kehutanan. Bicara nanti di situ perkebunan, misalnya berada di kawasan hutan, Bapak Ibu ngomongnya dengan siapa? Orang kehutanan juga dengan bentuk pinjam pakai kawasan hutan. Tidak bisa, ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya tetap pengelolaannya sendiri. Itu sektoral. Nah, yang ketiga, masih bersifat eksploitasi. Suka tidak suka sampai hari ini, ya tempat kita tuh begitu. Kalau bisa habis hari ini, ya hari ini. Pembatasannya tidak bisa hari ini, ya nggak ada. Kayak gitu. Nah, lalu yang keempat masih bersifat represif. Di tempat kita itu kalau sudah terjadi, baru kita sibuk mikirin. Padahal kita kan punya kan preemptif, preventif semacam itu. Tapi kita selalu bicaranya apa? Sudah terjadi. Tuh, kasus yang di Sumatera. Kemudian kasus di mana kemarin? Padang, Aceh. Itu kan bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Nah, diperparah lagi apa? Masih menggunakan pihak keamanan. Ini kita kemarin baru apa? Tembak-tembakan kan? Karena apa? Karena bicara tentang pemanfaatan sumber daya alamnya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Tapi saya terserah Bapak Ibu. Apakah pendapat dari profesor ini menurut Bapak Ibu sudah benar atau tidak? Silahkan. Hmm, boleh ditanggapi Bapak Ibu ya. Silahkan ditanggapi. Menurut Bapak Ibu yang 5 ini, teori prop ini, salah. Atau perlu ditambah nih. Atau keliru nih. Gimana menurut Bapak Ibu? Ini hasil penelitian ya Bapak Ibu yang dia buat dalam buku. Silahkan. Sentralistik benar nggak sih sekarang? Sektoral benar nggak sih? Eksploitasi tetap masih nggak? Represif masih nggak? Dekat-dekat dikit tembak. Gimana menurut Bapak Ibu?
Silakan Bapak Ibu. Ini hari ini tadi di apa di media sosial tuh dicari kan 2 orang oknum polisi yang kemarin dianggap melakukan penembakan. Sepakat nggak dengan saya? Ini dulu ya. Nanti silakan berpendapat. Yang kedua, Bapak Ibu sepakat nggak dengan ini? Mungkin Bu Yohana sudah. Bahwa setiap orang itu punya cara yang berbeda memandang lingkungannya atau sumber daya alam yang ada. Cara pandang manusia itu ditentukan dari moralnya. Ya kalau dalam etika lingkungan itu kan belajarnya begitu, Bapak Ibu. Jadi menurut cara pandang manusia itu kami menyebutnya isme, ya, paham. Jadi ismenya itu kami sebut paham. Ada yang namanya paham antroposentris. Biasanya sih kami nyebutnya antroposentrisme. Ada namanya biosentrisme, ada namanya ekoposentrisme. Nah, yang pertama, cara pandang manusia itu adalah antroposentris. Dia bilangnya gini, ah, lingkungan itu lebih penting daripada manusia. Atau, manusia itu lebih penting daripada lingkungan. Yang kedua, manusia lebih penting dari lingkungan. Itu orang yang punya cara pandang antroposentris. Karena dia menganggap bahwa manusia itu di atas. Segala-galanya itu ada di manusia. Orang yang punya cara pandang biosentris, dia sudah menganggap apa? Antara lingkungan, antara sumber daya alam, dengan lingkungannya, dengan manusianya itu sama. Sama-sama punya nilai. Sama-sama berharga. Itu orang yang punya cara pandang biosentris. Jadi, dia bisa menimbang, oh ini lebih penting lingkungan, oh ini lebih penting manusia. Jadi sama-sama dia anggap bahwa itu sama-sama berharga. Nah, orang yang punya cara pandang terhadap lingkungannya yang ekoposentris, dia kebalikan dari antro. Justru dia menganggap bahwa lingkungan lebih penting daripada manusia. Berangkatnya dari mana? Dari filosofis. Dia mengatakan begini, kalau lingkungan itu, apakah lingkungan itu bisa ada tanpa manusia? Dia balik lagi pertanyaannya. Atau apakah manusia itu bisa hidup tanpa lingkungan? Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Manusia kira-kira bisa nggak hidup kalau tidak ada lingkungan? Pasti nggak bisa kan? Tapi coba kalau saya balik. Lingkungan itu bisa ada tanpa manusia? Bisa. Nggak usah ada manusia, dia bisa ada. Tapi manusia nggak bisa. Kita sekarang kan gaya ya Bapak Ibu. Pagi kita orang Kalimantan nih. Oh masih ada tuh ikan di sungai, masih ada tanaman, masih ada pepohonan. Coba Bapak Ibu bandingkan di Jakarta sana, di kota-kota besar. Mereka nggak bisa begini. Ya. Nah, setuju nggak Bapak Ibu dengan kondisi sekarang? Dipicu dari bagaimana manusia itu memandang lingkungannya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu orang yang buat regulasi itu kalau dia punya cara berpikirnya begini, entah salah satunya atau dua-duanya, ya produk hukum kita akan begitu. Bahkan saya pernah dapat komentar begini, itu salah orang hukumnya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Yang buat itu memang orang hukum Bapak Ibu. Tapi ketika produk itu jadi, itu bukan produk hukum sudah. Tapi itu produk politik. Mengapa? Karena produk hukum itu jadinya
itu disahkan oleh siapa? Oleh pemerintah bersama dengan Dewan, DPR, DPRD. Nah, apakah semuanya itu orang hukum? Kan enggak. Giliran bermasalah tetap panggil orang hukum. Ya memang kita belajar teorinya, tapi yang ngobrak-ngabrik hukum itu juga bukan orang hukum. Makanya disampaikan kan dalam bukunya Mahfud MD itu, bahwa politik hukum di Indonesia itu ada konfigurasi besar berada di balik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makanya dia sampaikan bahwa produk hukum itu adalah produk politik. Siapa konfigurasi kekuatan besar yang ada di belakang pembentukan itu? Sekarang suka tidak suka di Indonesia itu partai. Nah, membahas undang-undang kehutanan, banyak pengusaha-pengusaha kehutanan di situ yang ikut andil. Membahas sektor pertambangan, banyak di situ orang-orang pertambangan yang juga ikut andil. Ya mereka mencari untuk apa? Untuk keuntungan pribadi. Nggak lihat untuk kesejahteraan tadi. Akhirnya apa? Perkataannya Prabowo dijadikan apa? Guyonan. Ya, sejahtera katanya kita nih. Dia nggak lihat. Kalau hitungan angka ya sudah masuk kita sejahtera. Tapi dia nggak lihat lapangannya. Yang dikategorikan sebagai sejahtera. Ya, berdasarkan ini. Bukan berdasarkan itu kan biasanya data juga bisa dibuat. Tapi aplikasi yang terjadi. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Silahkan kalau mau ditanggapi. Ya, jadi saya berangkatnya, kita nyamain dulu nih. Setuju nggak Bapak Ibu dengan pendapatnya Prof. Nyoman Nurjaya ini? Bahwa kelemahan pengelolaan itu menurut beliau ada 5 ini. Lalu kemudian dipicu lagi dengan cara pandang manusia itu terhadap lingkungan atau sumber daya alamnya. Silakan. Dari etik moralnya. Jadi kalau menurut ahlinya ini, kalau moral seseorang itu pahamnya cenderung ke antroposentris ya, dia akan jadi begitu. Kalau dia biosentris, dia akan jadi begitu. Kalau ekosentris, dia akan jadi begitu. Nah, ekosentris ini biasanya muncul pada negara-negara yang sudah sadar bahwa lingkungan itu penting. Di Indonesia belum. Kita itu belum sampai di sini, Bapak Ibu. Kita itu masih di sini, masih di satu, mau coba kedua, tapi setengah hati. Ya, kalau bicara sumber daya alam pengelolaannya. Kita itu kecenderungannya tetap manusianya yang penting. Walaupun ada pahamnya yang biosentris, tapi berapa persentase sih orang-orang yang punya paham itu? Jadi kita itu masih jauh ke ekoposentris ini, masih jauh. Kesadaran kita itu masih belum sampai ke sini. Makanya kemudian nuansanya kita apa? Nuansanya pengaturan, nuansanya pengelolaan kita itu kecenderungannya adalah antroposentris. Manusia dianggap lebih penting daripada lingkungannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang berpendapat? Atau barangkali punya pendapat yang berbeda? Atau ada hal yang ditanyakan? Boleh, silakan. Izin Bu. Oke, silakan Pak Santos. Iya, ya ini mungkin pemancing aja Bu. Buat teman-teman semua ada teman-teman ini kan macam-macam latar belakangnya Bu. Betul. Mungkin sebenarnya kalau terkait sentralistik ada satu teman ini dari perwakilan kementerian ini perpanjangan tangan di daerah kan ada Pak Ifsa ini mungkin bisa kasih pandangan juga. Cuma gini Bu, saya mungkin kasih mungkin apa ya macam tanggapan aja ya. Saya lihat kalau sepintas dari penjelasan Ibu tadi, nah sebenarnya kan kebijakan itu disusun untuk memberikan solusi sebenarnya ya. Betul. Tapi kalau yang saya tangkap tadi sebenarnya kebijakan itu harusnya memecahkan sebuah masalah Betul. dan bukan menjadi bagian masalah itu sendiri Betul. sebenarnya kan. Nah, Betul. itu yang saya lihat menjadi ini ya. Apalagi yang dari pandangan yang Pak Profesor tadi yang ada 5 tadi itu saya pikir secara pribadi saya anggap itu memang sangat sangat tepat sudah Bu. Oke. Hanya saja memang yang satu yang menurut saya juga perlu dilihat itu
ya cara pandang dari setiap orang atau manusia kan saya sepakat memang ada tiga gitu. Intinya kan bagaimana kebijakan itu disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan seperti itu. Masalahnya kan kepentingannya ada kepentingan kelompok, ada kepentingan untuk Hmm. masyarakat secara umum seperti itu. Karena kalau sudah ada campur bahasa politik, nah sudah lain ceritanya menurut saya. Nah, Nah itu saya pikir seperti itu berarti Bu, mungkin komentar ya, saya. ber- berarti Pak Santos ini saya anggap sangat memahami. Ya, karena gini Pak Santos, lebih sulit mana Pak menyelesaikan konflik kepentingan atau konflik hukum? Ayo, ayo Berat Pak Santos pertanyaannya. dulu deh jawabnya. Lebih sulit mana menurut Bapak? Nah, itu Pak Ya, Ahmad ketawa tuh sudah ya, Pak Taufik. Lebih sulit mana menyelesaikan konflik kepentingan atau konflik hukum, Pak? Konflik kepentingan, Bu. Konflik kepentingan, iya. kata Bu Risma. Kalau Iya, Pak. menurut saya sebenarnya kalau konflik kepentingan itu bisa diselesaikan secara hukum. Tetapi kan dengan hukum itu juga bisa membuat kepentingan itu berubah lagi gitu, Bu. Makanya saya Yes. bilang tadi, yang mana yang jadi bagian masalah, yang mana menjadi pemecah masalahnya, itu yang membuat saya Oke. jujur pribadi itu membingungkan seperti itu, Bu. Nih, saya tanya lagi Pak Santos. Kalau saya menyelesaikan konflik kepentingan tuh di mana ya Pak ya tempatnya? Mungkin peradilan kali ya, Bu ya. Ya Tahu enggak saya. bisa lah Pak. Oh gitu ya. Kesepakatan ya. Enggak bisa Saya nggak Pak. begitu paham, Bu. Makanya Ya. kan kalau ditanya, sulit mana menyelesaikan konflik hukum atau konflik kepentingan? Saya jawabnya konflik hukum, Pak. Kalau konflik hukum, Bapak ada tempatnya. Bapak pergi tuh ke pengadilan. Bapak pergi tuh ke polisi. Itu ada tempatnya. Kalau mau menguji yang lebih tinggi lagi, Bapak bisa pergi ke MK, bisa Bapak banding lagi ke PT, bisa Bapak banding lagi ke kasasi lagi ke MA. Tapi saya kalau ke konflik kepentingan, saya bingung mau kemana. Kepentingannya siapa? Coba, ya kan? Makanya sulit, Pak, kalau bicara konflik kepentingan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa produk hukum itu sebenarnya adalah produk politik kalau di Indonesia. Nah, sekarang politik di Indonesia itu dipengaruhi oleh siapa? Suka tidak suka sekarang itu yang pegang kekuasaan itu partai, Pak. Yang jadi menteri orang dari partai. Yang jadi petinggi-petinggi orang hukum banyak juga rekomendasi partai. Jadi kita yang belajar tinggi-tinggi itu Pak akhirnya berpikirnya begini. Kadang kan orang nyalahin kita ya Pak ya. Karena kita orang hukum. Itu salahnya orang hukum tuh buat regulasi. Ini mohon izin karena kita juga biasa juga membuat walaupun hanya sekelas perda misalkan. Yang kita susun itu saya rasa sudah banyak gitu ya. Tiba-tiba ketika sudah dibahas banyak yang hilang. Ada yang di skip, ada yang ini yang dianggap merugikan oknum-oknum tertentu tiba-tiba hilang. Itu mohon izin aja Bapak Ibu. Makanya kan saya sampaikan itu. Ini memang saya harus edukasi juga ya, karena memang sering orang itu menyalahkan orang hukum yang buat aturan. Padahal mereka tidak tahu ketika produk itu jadi, itu sudah bukan orang hukum lagi yang berbunyi. Walaupun kita memberikan masukan, tapi ingat, kesepakatan politik itu beda dengan kesepakatan hukum. Ya, karena kalau di politik itu yang mana itu menguntungkan sekelompok orang, lihat saja yang duduk komposisinya juga beda-beda kan Bapak Ibu. Yang terbanyak yaitu yang berkuasa. Nah, kalau orang hukum kan hanya membuat, menyusun. Tapi ketika kemudian mengakomodir itu, dia biasanya kan berubah ya. Mungkin saya beri contoh saja begini. Ketika kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Santos melihat saya sebagai seorang akademisi. Bu Risma lihat saya sebagai seorang akademisi. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut. Akhirnya betul kan diuji material. Di uji material disampaikan bahwa itu formalnya bertentangan. Jadi pembentukannya aja udah keliru. Kelirunya di mana? Karena menggunakan metode
Omnibus Law. Omnibus Law itu tidak dikenal Bapak Ibu dalam sistem hukum Indonesia. Omnibus Law itu hanya dikenal dalam sistem hukum negara-negara common law. Negara-negara persemakmuran Inggris, Amerika. Indonesia nggak punya itu. Nah, untuk mengakomodir itu, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan perubahan. Undang-Undang 12 tadi, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Enak Bapak Ibu, nambahin satu pasal, bahwa boleh dilakukan pembentukan undang-undang dengan cara Omnibus Law. Itu dari mana sejarahnya? Nggak ada Bapak Ibu. Kalau kita memang akademisi. Kenapa? Karena sistem hukum di Indonesia itu suka tidak suka. Kita ini dulu dijajah Belanda, maka sistem hukum kita itu adalah Eropa kontinental. Eropa kontinental itu cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya kita ini konservatif, tertutup. Kita itu baru buat aturan itu kalau ada fakta konkretnya dulu, ada kejadiannya dulu, baru kita tuangkan ke dalam aturan. Beda kalau Bapak Ibu ke common law, belum akan terjadi kalau mereka sudah prediksi itu ada, mereka bisa tuangkan itu dalam regulasi. Karena dasar mereka bukan undang-undang, tapi jurisprudensi. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di pengadilan, putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan hakim. Dasarnya aja sudah beda Bapak Ibu. Tiba-tiba nyelip satu pasal, dibuat. Nggak 1 tahun selesai itu cuma nambahin satu pasal Bapak Ibu. Nah itu yang Bapak Ibu harus pahami dulu dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadilah Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak dibahas tuh substansinya, materialnya belum. Karena pembentukan formilnya saja sudah disebut apa? Inkonstitusional. Berarti bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sistem hukumnya di Indonesia. Pinternya juga masa apa pemerintah cepat-cepat dia rubah memasukkan satu pasal. Teoritisnya boleh enggak itu? Ya enggak lah. Makanya kalau memang betul-betul belajar hukumnya, itu nggak boleh. Tapi ingat, tadi saya sampaikan, produk hukum beda dengan produk politik. Itu kan kepentingan pemerintah pada zamannya Jokowi dengan tujuan katanya apa? Iklim investasi. Mempermudah. Tapi mempermudah pun belum sinkron sampai hari ini. Nah, ini yang Bapak Ibu juga harus pahami ya. Makanya kalau saya tuh senang Bapak Ibu ngajar hukum sumber daya alam itu. Kenapa? Karena ngotak-ngatiknya itu banyak sekali regulasi. Beda kalau saya ngajar hukum lingkungan. Kalau hukum lingkungan saya bicaranya satu undang-undang saja Bapak Ibu. Pakainya 32/2009. Kalau ada perubahan juga di Undang-Undang 6/2023 tentang Cipta Kerja. Tapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Hanya bicara ketika perubahan antara izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Nah itu juga saya sampaikan ke Bapak Ibu. Teoritisnya juga keliru kalau kami dengan orang hukum. Di kami, persetujuan lingkungan itu bagian dari izin. Ini kebalik di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan di dalamnya ada izin. Nah, itu gimana ilmunya? Apa salah saya yang salah belajarnya? Apa orang tua dapat pengetahuan baru lagi tentang ilmunya? Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, kalau bicara otak-atik di sumber daya alam dengan lingkungan itu, ya menariknya nanti di situ. Nanti Bapak Ibu akan ketemu nanti. Ada beberapa regulasi yang mengatur dan itu konfliknya norma Bapak Ibu kebanyakan ya tumpang tindih di pasalnya, gak sinkron aturan yang satu dengan yang satu, belum lagi muncul kekaburan normanya, multitafsir, tidak jelas, belum lagi nanti itu tidak diatur. Nah, problem regulasi di situ. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sepakat, tidak perlu saya tambahkan di sini, berarti kita setuju yang disampaikan oleh beliau ini. Ini berdasarkan apa? Hasil penelitian juga dan itu dituangkan beliau di dalam sebuah buku. Ya. Jadi ini kondisi yang Bapak Ibu lihat saat ini. Jadi represif itu terjadi dulu di tempat kita, ada kejadian dulu, ada peristiwa dulu, baru kita sibuk mikirnya. Belum lagi kita sekarang bicaranya apa? Bicaranya menggunakan pihak-pihak keamanan ini. Ya, semua masuk nih. Food estate masuk siapa leading sektornya? Tentara.
Orang pertanian protes, kenapa bukan kami? Tapi Bapak Ibu juga ketemu di ABRI itu ada tupoksinya untuk mempertahankan ketahanan pangan. Masuk sebenarnya. Tapi teknisnya mereka nggak belajar. Tapi mereka dijadikan apa? Pimpinannya. Ya, dulu waktu zamannya presiden yang sekarang. Beliau yang ngomandanin itu. Dilihat tupoksinya, ada nggak mereka bicara itu? Ada. Tapi hanya bicara bahwa mereka harus menjaga itu. Tapi tidak bicara bagaimana teknis orang menanamnya, kondisi tanahnya, dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang lebih tepat menurut Bapak Ibu? Apakah orang pertanian ataukah mereka? Itu juga menjadi perdebatan sampai hari ini, ya, kalau kita bicara dari sisi pengelolaan sumber daya alam. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Jadi saya kembalinya ke sini. Nih ya, Izin, Bu, Bapak Ibu. sedikit. Bu. Oke, silakan. Kalau Ada ya? terkait konteks tadi misalkan, karena kan gini Bu, yang menarik itu dari, ya mungkin dari perspektif saya sebagai orang awam ya, terkait hukum. Ada sifatnya yang mandat Bu ya, Hmm. dan harus dilakukan. Kewenangan ya, PSN, ini kewenangan ya. ya, ya kewenangan itu Hmm. Bu, menjadi sebuah mandat. Gitu. Hmm. Dan harus dilaksanakan apapun caranya, harus berjalan dan harus dieksekusi di lapangan. Betul. Nah sebenarnya untuk mungkin ya kita lebih bijak untuk supaya itu bisa dibuat lebih bisa diterima di tingkat ya itu seperti apa sebenarnya Bu? Karena sering jadi kan terutama teman yang di instansi teknis ya kalau sudah dapat perintah carikan pastikan sediakan nah itu sudah nggak bisa menolak lagi Bu harus ada barangnya gitu. Nah Iya. sebenarnya saya itu gini Bu berpikir contoh kayak gini kasus. Seandainya jika tidak ada undang-undang kehutanan dan lingkungan, apa yang Hmm. terjadi? Seandainya semua itu dibuka saja, Oke. hapuskan saja undang-undang itu. Nah, sebenarnya adakah terpikir dampak di depannya seperti itu? Padahal sudah tahu kita ini akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti itu. Yang sudah-sudah kan sudah terjadi seperti itu. Tapi apa follow up-nya dari segi eh, kebijakan seperti itu? Hmm. Apa yang dilakukan saya belum lihat kayak kebijakan kemarin kan terjadi bencana alam dan sebagainya Betul. apa sih kemudian yang kedua Bu fenomena no viral no justice apakah itu juga menjadi sebuah dalam masyarakat itu bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap entah instrumen hukumnya atau kelembagaan hukum yang sebenarnya juga tidak berjalan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu biar kami juga punya gambaran Bu, karena jujur saja fenomena hukum ini kan agak sedikit beda Bu ya. Ya. Kalau kami melihatnya secara perspektif dari bidang keilmuan kami masing-masing seperti itu. Nah kalau dari perspektif hukumnya bagaimana sih Bu? Oke. Terima kasih Bu. Saya kasih clue-nya dulu ya Pak Santosnya. Kalau orang sosial itu Pak, 1+1 nggak mungkin 2. Ada 5 sarjana hukum berkumpul Pak. Ada 15 mungkin pendapat. Ya terkait. Beda dengan orang eksak gitu kan. Kalau eksak 1+1 ya pasti 2. Rumus Pitagoras dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya tetap aja A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau tempat kami itu ganti-ganti Pak. Ya, kalau terkait dengan regulasi. Nih, ini Bapak, Ibu setuju tidak? Jadi gini, bicara tentang pengelolaan sumber daya alam itu sebenarnya lex generalisnya itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu Undang-Undang 32 tahun 2009. Berarti kita bicara apa? Izin lingkungannya. Yang kedua itu Undang-Undang 560 itu tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berarti kita bicara tentang apa? Izin lokasi tanahnya. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang 26 2007. Itu bicara apa? Ruangnya. Clearkan dulu 3 ini. Baru Bapak Ibu bicara hutan, tambang, kebun, perikanan, pesisir, dan lain sebagainya. Kalau sudah sektor
kalau izin lokasinya sudah betul, kan nggak mungkin orang ribut. 3 ini dulu. Kalau izin lingkungannya sudah benar, kan izin lingkungan itu kan nanti Bapak Ibu kan ketemu ada pada kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, ada yang belum berdampak penting. Kan begitu ya. Tapi kan izin lingkungan dulu, baru-baru bisa dikasih izin usahanya. Ya kan? Nah, kalau izin lingkungannya sudah ada dulu, kemudian kalau ruangnya sudah betul. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemunya riuh lagi ya Bapak Ibu ya. Lebih lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena di tempat kita itu sudah terlalu banyak keterlanjuran kalau bicara ruang. Undang-Undang Tata Ruang itu Bapak Ibu baru diatur 92. Sementara mungkin desa, mungkin kampung, mungkin kota itu sudah ada jauh sebelum adanya regulasi itu. Dan itu dicabut jadi 26/2007 tadi. Ya, berarti kan untuk apa? Untuk ke depan. Nah, yang sudah-sudah ini bagaimana? Penyesuaian. Nah, penyesuaian itu juga nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Bicara lagi nanti masyarakat yang tanahnya berada pada kawasan hutan. Teriak nggak bisa dapat sertifikat. Ternyata di ininya masuk kawasan hutan. Keluar nih zamannya Joko Widodo. Programnya apa? Reforma agraria. Tujuannya untuk apa? Mengurangi konflik tanah terhadap masyarakat, tapi harus dengan cara apa? PTSL, pendaftaran tanah dengan cara yang lengkap, sistematik kalau di kami. Ya, sistematik itu berarti atas usulan dari pemerintah. Tapi kalau sporadik itu asal atas usulan dari si pemilik tanah. Bisa, tapi nggak bisa sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Tetap harus apa? Kolektif. Dan itu difasilitasi oleh siapa? Pemerintah daerah. Namanya apa nanti di situ kategorinya? TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Itu tanah-tanah yang ternyata masuk dalam kawasan hutan. Nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu. Tuh bundaran besar kantor gubernur itu. Apa udah clear sampai hari ini? Karena itu kan masuk kawasan hutan kan? Termasuk juga ada perumahan. Di mana tuh Pak Ahmad Taufik ya? Di Geobos ya Pak Ahmad Taufik ya? Itu juga termasuk masuk kawasan hutan. Yang sampai hari ini juga mereka nggak Sudah bisa clear, dapat. Bu. Ya, itu juga Sudah nggak bisa clear. dapat. Oh, sudah clear ya Pak ya? Nah, bagus Sudah clear, kalau Bu. sudah Dan clear. SK 59, Bu. Hmm. Kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu kalau kita ketemunya. Ya, jadi kalau menurut saya lex generalisnya dulu. Ya, lex generalisnya berarti regulasi umumnya dulu, yang umumnya dulu itu yang harus clear dulu. Nah, kemudian berkaitan tadi dengan, tadi Bapak sebutkan ada mandat ya Pak ya. Jadi di hukum administrasi itu Pak ada 3 ya, kewenangan itu kita bisa dapatkan dengan cara atribusi, kemudian mandat, kemudian delegasi. Atribusi itu kewenangan yang didapatkan dari mana? Dari undang-undang. Jadi presiden, wakil presiden, menteri, kepala dinas, kemudian gubernur, bupati, camat, kepala desa itu atribusi. Tapi kalau mandat itu dari atasan kepada bawahan, cuman yang Bapak harus pahami itu, kalau mandat itu kewenangannya itu tidak beralih. Jadi tetap kepada orang yang memberikan mandat. Nah, tapi kalau dia delegasi, nah itu beda lagi Bapak Ibu. Delegasi itu kewenangannya tadi beralih. Ya, makanya kami sebut mandat itu orang yang menerima mandat itu disebut dengan mandataris. Kalau orang yang memberi mandat disebut dengan mandans. Kalau delegasi orang yang memberikan mandat disebut dengan delegans. Orang yang menerima mandat disebut delegasi disebut dengan delegataris. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu bicara secara kewenangannya, ya dilihat dulu dari tugas dan tanggung jawabnya tadi. Nah, contoh mungkin lebih kecilnya gini, Pak Santos. Bicara tentang asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi itu dalam pemerintahan daerah itu kan sebenarnya dipegang oleh pemerintah pusat. Tapi karena pemerintah pusat itu dia tidak terlalu paham dengan daerahnya, dia bisa melimpahkan kewenangannya dalam bentuk dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi itu contohnya seperti apa? Food estate itu dekonsentrasi, Pak Santos.
Ya, bukan desentralisasi, dia dekonsentrasi karena dia masuknya di kewenangan pemerintah pusat. Ada 5 sebenarnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak bisa juga dicampuri oleh daerah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan agama, kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan masalah hukum atau keadilan, kemudian kaitannya dengan masalah pertahanan keamanan, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Kita daerah tidak punya kewenangan untuk itu. Ya, jadi hal-hal semacam itu kalau kita pahami dari yang Bapak tadi sampaikan ke saya. Ya, jadi persoalannya tadi kalau misalnya bicara tentang mananya, ya kalau saya clearkan dulu di 3 itu, baru bisa bicara sektor kehutanan dan lain sebagainya. Makanya kan kalau di kami itu dibuat irisan, Pak. Aman dulu tanahnya, lokasinya, aman dulu ruangnya, aman dulu izinnya. Baru bicara sumber daya alam yang ada ini. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan, tidak pernah bisa sinkron. Sulit untuk menyinkronkannya. Nah, menyinkronkan itu nggak bisa tugas satu orang, satu lembaga. Ya, beli tanah. Jangan beli tanah sembarangan. Kalau nggak tanya aja. Kalau memang nggak tahu, tanya aja sama orang BPN. Nanti dibuka. Sini kawasan hutan sini ini kelihatan kok di situ. Ya, karena kita persoalannya kepada nanti di ujung-ujungnya Bapak Ibu akan ketemu haknya itu yang susah. Nah, larinya tadi ke kebijakan tadi. Kebijakan itu dibuat itu pasti tujuannya baik. Nah, implementasinya yang nggak baik. Ya kan? Ya kalau masih salah-salah administratif kan masih bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah mengarah ke pidana, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, administrasi tadi nggak bisa diperbaiki lagi. Makanya kalau kami sebut itu, kalau prosedurnya dilanggar, maka batal demi hukum. Kalau masih tidak semuanya dia langgar, maka masih bisa dibatalkan, perbaiki dulu. Kembali lagi nanti Bapak Ibu akan ketemu dalam istilah hukum administrasi itu ada istilahnya gini. Kalau di hukum administrasi itu mengenal ada istilah stelsel positif Bapak Ibu. Jadi sikap diam pemerintah itu dianggap bisa menolak, bisa mengiyakan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu belajar di hukum di Peradilan Tata Usaha Negara di PT UN itu mereka hanya mengenal stelsel negatif bahwa diamnya pemerintah itu ya artinya menolak. Kalau dia nggak kasih keputusan kayak di UPR nih sekarang ya Pak Santos ya, Bu Reri ya. Kalau rektor diam, dekan diam, berarti apa? Antara menolak dan iya. Kalau bicaranya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi mohon maaf, di Undang-Undang PT UN tidak mengenal itu. Dia tidak mengenal stelsel positif, dia mengenalnya stelsel negatif. Bahwa yang namanya diam, menolak. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Tiba-tiba saya gatal tenggorokan. Izin, Bu. Kita Izin, sampai Bu. jam berapa ya? Untuk Komti? Sudah selesai ya ini ya? Jadwal tuh 2 jam setengah apa 2 jam saya lupa itu Bu. Ya, itu kalau 3 SKS, Nah, Pak. Izin, Bu. Oke, silakan. Wah, biasanya Pak Taufik Sebetulnya ini susah pertanyaannya. kalau 3 pokok yang diutarakan sebetulnya itu karena ketidakmampuan Menko-nya, Bu. Karena Menko-nya itu tidak mengkondisikan pertama ada di Menteri Menko Hukum. Hmm. Karena biasanya produk-produk hukum kan sebelum itu kan lari kepada Menko-nya, Bu. Ya. Karena kita contohkan saja. Di undang-undang itu 3 itu kan berbeda, tetapi saling berbenturan. Betul. Ada yang satu sisi mengatakan penunjukan kaunsel harus merujuk pada undang-undang tata ruang. Hmm. Tapi tidak mau undang-undang pertahanan. Hmm. Penunjukan tata ruang harus merujuk pada ketentuan kawasan Ya. hutan. Itu yang tertuang dalam Perda 5 2015. Padahal undang-undangnya jelas.
bahwasanya penentuan kawasan hutan harus merujuk pada tata ruang. Tapi kenyataannya tidak mau kehutanan. Hmm. Tata ruang harus merujuk pada kawasan hutan. Itu teraplikasi pada Perda 5/15. Nah, sebetulnya kenapa kok kebijakan-kebijakan ini banyak mencong? Apalagi ya sekarang ini kan ada terjadi di Kalimantan Tengah. Kebetulan Kejaksaan Tinggi juga sedang turun dalam persoalan sumber daya alam. Ya. Sebetulnya itu kekeliruannya ada pada kita karena semua pola pikir para pejabat itu pertama kali duduk di kursi jabatan itu pola pikirnya adalah bagaimana mengembalikan modal. Hmm. Sehingga kebijakan-kebijakan itu bagaimana bisa mengarah kepada kebijakan keuntungan pribadi dan kelompok. Untuk menjadi calon presiden itu sangat tinggi biayanya. Maka tampak sekali sekarang bagaimana mengganti Kapolri. Karena itu ada kepentingan pribadi dan politik. Lalu di beberapa sektor, kenapa kasus di Medan, Padang nggak clear? Karena ada kepentingan kelompok pribadi. Contohnya di sekitar Luhut Binsar Panjaitan. Kan nggak clear. Memang kebijakan berangkatnya dari awalnya adalah bagaimana memikirkan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu yang terjadi. Dan di Kementerian Hukum, terutama koordinator dan Menko-nya masing-masing kementerian itu tidak mampu mengkoordinasikan. Dan itu tercipta dan terjadi pada saat saya melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Justru antara Menteri dan Menko ini justru berbenturan pendapat. Jadi itulah Bu, penyebabnya sebetulnya berangkatnya itu karena mereka itu pertama kali duduk, baik itu sebagai menteri, baik itu sebagai gubernur, mau kepala daerah, itu adalah pemikiran pertama bagaimana memberikan modal. Maka tidak aneh kalau ada menteri begitu selesai jabat, itu dia menjadi tersangka. Lalu ada bupati beberapa bulan, contoh Lampung Tengah, itu berapa baru sudah ditangkap. Karena orientasinya itu, Bu. Jadi negara kita ini akan sulit, Bu, untuk mencapai apa dikatakan itu tadi, bahwasanya adalah kita ini berpikir lingkungan itu lebih penting daripada manusia. Nah, nyatanya sekarang kan hancur lebur. Tambang berapa itu sudah hancur. Nah, di Kalimantan, di Kapuas itu sudah hancur lebur. Kebun sawit dengan kebijakan Satgas hancur, masyarakat berbenturan. Jadi memang awalnya kebijakan itu bukan berangkat daripada aturan undang-undang, tapi undang-undang ciptakan untuk kepentingan. Contoh kasus Perda Walet di Kalimantan Tengah. Ya. Itu petugas walet dikumpulkan setor begitu maunya apa kamu. Nah gini, sudah jadi Bu perdanya. Tidak memikirkan lingkungan. Itu Bang Masih Bu. Oke, baik, makasih Pak Taufik. Ya, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, regulasi yang ada itu tadi sudah saya sampaikan kalau bicara aturan hukum kami jelas gitu ya. Tapi ketika itu kemudian menjadi produk politik, berarti sudah mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu dibuat menjadi sebuah kebijakan yang mengikat ya, berlaku untuk ketentuan yang diatur tadi. Sehingga kemudian yang terjadi implementasinya, ya menurut saya, ya akar masalahnya ya di regulasinya. Di regulasinya, kemudian implementasinya pasti akan bermasalah. Karena aturan kita di sini, kalau bicara sumber daya alam, tadi sudah saya sampaikan, nanti ada banyak Bapak Ibu ketemu regulasinya. Jika itu berkaitan dengan sumber daya alam. Ya. Nah, eh, terkait juga tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik itu adalah betul ya. Jadi komitmen dari pemimpin, komitmen dari pejabat, tidak hanya di tingkat pusat atau di daerah itu, tujuannya itu sudah berbeda dengan pembentukan negara kita yang pertama dulu. Ya, kalau di yang pertama dulu tadi sudah saya sampaikan, keinginan untuk mensejahterakan masyarakat itu cukup tinggi. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di ketentuan awalnya itu
berkaitan dengan sumber daya alam itu negara itu pengennya semua orang di negara Indonesia itu per 1 KK itu dia punya 2 hektar minimal tanah. Karena di zaman Belanda kan tanah-tanah masyarakat pribumi itu kan habis diambil karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanahnya. Karena dulu kita dibedakan ya berdasarkan pasal 13 IS, pasal 161 IS itu kewarganegaraan di Indonesia itu waktu itu dibagi menjadi 3. Jadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, kemudian pribumi. Nah, kita pribumi, regulasinya nggak pakai hukum Belanda, Bapak Ibu. Kita pakainya hukum adat. Yang namanya hukum adat itu hukum tidak tertulis. Jadi, ada pada waktu itu dikeluarkan dari Belanda itu yang dikenal dengan istilah pernyataan domain. Nah, pernyataan domain itu mengatakan bahwa bagi si pemilik tanah itu harus membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya. Nah, kita karena nggak punya, akhirnya tanah-tanah itu diambil oleh penguasa pada waktu itu. Dijadikan apa? Ada istilahnya kultur stelsel, kemudian ada istilahnya kerja rodi. Nah, itu bagian-bagian dari kita bicara tadi. Nah, kemudian kegiatan pembangunan berjalan. Tapi kemudian yang ada atau yang muncul lebih mengutamakan kepentingan tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, maunya mengembalikan modal gitu ya Pak ya. Jadi kalau mengangkat pemimpin daerah itu bagian dari orang-orang yang mungkin saja nanti bertanggung jawab terhadap persoalan pengelolaan sumber daya alam, terutama nanti di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Jadi saya sepakat tadi Pak Taufik berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan, terutama juga tadi terkait dengan Perda 515 itu kalau tidak salah juga lagi akan dilakukan revisi ya. Lalu dilakukan penyesuaian ya di beberapa kabupaten tuh rasanya sudah melakukan penyesuaian. Ini enggak di tempatnya mereka Pak Santos ya untuk perbaikan perda tersebut. Untuk yang tata Enggak, ruang. saya nggak ikut, Bu. Oh, enggak Nggak ikut ya. ikut Kalau itu tidak ya. salah itu Hanya juga lagi memantau. dilakukan proses penyesuaian ya. Dan ada beberapa wilayah juga coba untuk melakukan penyesuaian, terutama kayak Kapuas kemarin itu tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan itu juga lagi dilakukan apa ya namanya proses penyesuaian. Sudah keluar SK-nya untuk penetapan lahannya, tapi kan harus dibuat lagi regulasinya dalam bentuk perda ya untuk menguatkan itu. Nah, tapi harus dilakukan dulu penyesuaiannya dengan provinsi karena kalau di Undang-Undang Tata Ruang itu sebenarnya hierarki ya Bapak Ibu ya. Kalau belajarnya itu sebenarnya tata ruang nasional itu diikuti dengan tata ruang provinsi, tata ruang provinsi diikuti oleh tata ruang kabupaten atau kota. Tapi yang tadi sudah saya sampaikan, keterlanjuran itu sudah banyak terjadi di wilayah Indonesia. Kalau mau dilihat persentasenya juga tidak sampai separuh provinsi yang ada di Indonesia ini yang sudah menyelesaikan problem tata ruangnya. Ya, kalau waktu itu saya dapat datanya tuh antara 8 sampai 10 provinsi saja yang sudah clear. Yang lainnya, apalagi kalau sekarang kan bertambah jadi 38 provinsi. Jadi cukup banyak ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu. Oke, saya izin untuk stop dulu ya share untuk materi. Izin Bu, Kompinya. saya tadi lupa absen. Iya, Karena ketutup kan sudah di sumbernya ya. Jamnya kan saya bikin 20.30 tuh. 30, iya benar Bu. Nah, biasanya kan kekunci, tapi nanti biar saya yang isi Bu Risma. Baik Bu, terima kasih. Saya juga Bu tadi kelupaan. Oke. Pak Robi sudah di ini ya, sudah di screenshot ya. Sudah Bu, sama Pak. Karena nanti biasanya diminta Bu Lili untuk bukti foto kelasnya ya. Sekali lagi Oke, nama Bapak Pak. Ibu tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Cukup, saya Bu. cukupkan dulu untuk malam ini. Kita lanjutkan minggu depan, tapi nanti saya juga dengan Pak Hanu ya untuk koordinasi kelasnya lagi ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Tapi minggu depan libur kalau nggak Libur. salah ya. Nah, Libur kita. Jadi Sudah setelah Idul Fitri. Lebaran aja ya. Siap. Ya, Bu, siap, Bu. Sepakat, Bu. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Saya izin untuk klip ya. nah, kasih Bu. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.